Yusro. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi dari mata kuliah Sejarah Asia Selatan dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Nurdiansah MPD. Silakan simak ya. Permulaan masuknya Islam pada masa Kesultanan Delhi 712 sampai 1526 Masehi. Masuknya Islam ke anak benua India. Yang pertama pada masa Khulafaur Rasyidin dan dinasti Umayyah. Sesungguhnya usaha untuk menaklukkan India telah dilakukan pada masa Khulafaur Rasyidin tetapi mengalami kegagalan. Kemudian dilanjutkan pada masa kekhalifahan dinasti Umayyah, tepatnya itu pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik yang memerintah dari tahun 705 sampai 715 Masehi. Pasukan tentara Islam itu di bawah pimpinan Panglima Muhammad bin Qasim As-Saqafi berhasil menaklukkan wilayah Sind atau India pada tahun 712 Masehi. Yang kedua, pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa ini, Khalifah Al-Mansur yang memerintah dari tahun 754 sampai 775 Masehi juga mengirimkan pasukan ekspedisi militernya ke Sind atau India, mengalahkan gubernur yang ditempatkan oleh dinasti Umayyah dan mendirikan markas militer di kota Al-Mansyurah. Yang ketiga, pada masa dinasti Ghaznawiyah yang memerintah dari tahun 977 Masehi sampai 1186 Masehi. Sejarah Islam yang sebenarnya dalam pengertian politis di India itu dimulai pada masa dinasti Ghaznawiyah yang memerintah di Afghanistan. Sultan Yamin ad-Dawiyah Mahmud yang memerintah dari tahun 998 sampai 1030 Masehi yang memprakarsai ekspedisi militer besar-besaran ke India pada tahun 1000 sampai 1026 Masehi. Yang keempat pada masa dinasti Guriyah. Dinasti Guri disebut juga sebagai dinasti yang meletakkan sendi-sendi kehidupan Islam yang kokoh di India Utara. Muhammad Guri atau Sultan Muizzuddin Muhammad Guri itu yang memerintah dari tahun 1163 sampai 1203 dan para jenderalnya menjadikan Punjab sebagai batu loncatan untuk menguasai India Utara. Setelah merebut Punjab, kemudian Sultan Muizzuddin Muhammad Guri ini pun menaklukkan Multan dan Al-Mansyurah. Pasukan Sultan Muhammad Guri melindas persekutuan para raja Hindu yang dalam pertempuran Terain pada tahun 1192 Masehi. Strategi dakwah Islam di India. Beberapa ahli menyebutkan bahwa Islam dalam menguasai India atau strategi dakwah Islam di India itu dengan cara war atau perang dengan kekerasan. Namun beberapa ahli lain menyebutkan bahwa strategi dakwah Islam di India itu dengan cara damai, misalnya melalui perdagangan atau pengajaran dari para mubalik. Dari beberapa teori tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi dakwah Islam di India itu dengan menggunakan 3 cara, yang pertama yaitu war atau perang, yang kedua adalah trade atau perdagangan, dan yang ketiga adalah teaching atau pengajaran dari para mubalik dan ulama. Namun, dari ketiga tersebut, banyak orang India atau orang Hindu menyebutkan bahwa strategi dakwah Islam di India itu dengan cara yang pertama, yaitu cara war atau perang.
yang menyebabkan trauma yang sangat pahit yang mengganggu hubungan mereka dengan masyarakat Muslim. Selanjutnya adalah Kesultanan Delhi dari tahun 1206 sampai 1526 Masehi. Yang pertama, latar belakang berdirinya Kesultanan Delhi. Kesultanan Delhi adalah kesultanan Islam pertama di India yang berbasis di Delhi, yang menentang di sebagian besar benua India selama 320 tahun, yaitu dari tahun 1206 sampai 1526 Masehi. Kesultanan ini didirikan oleh Qutbuddin Aibak yang merupakan pengganti dari Muhammad Ghuri yang memulai karirnya sebagai seorang budak. Qutbuddin Aibak ditetapkan menjadi wakil tetap dari Muhammad Ghuri di India. Setelah Ghuri wafat dan tidak ada yang datang dari dinasti Ghuri untuk memimpin di India, para pemimpin besar India pun menunjuk Qutbuddin Aibak sebagai sultan. Yang kedua adalah kronologis pemerintahan Kesultanan Delhi. Kronologis kepemerintahan Kesultanan Delhi itu dibagi menjadi 5 dinasti. Yang pertama adalah dinasti Buddha atau Mamluk yang memerintah dari tahun 1206 sampai 1290 Masehi. Terdapat 3 seorang pemimpin yang terkenal dari dinasti ini, yaitu Qutbuddin Aibak yang berperan sebagai pendiri dari dinasti Mamluk, kemudian Sultan Iltutmish yang memerintah dari tahun 1211 sampai 1236 Masehi, dan Sultan Ghiyasuddin Balban yang memerintah dari tahun 1266 sampai 1287 Masehi. Arsitek kesultanan yang paling independen dari dinasti Mamluk ini adalah Sultan Iltutmish, karena dia berhasil menaklukkan Delhi dan penguasa sebelumnya, yaitu Nasruddin Qabacha, salah seorang panglima Muhammad Ghuri yang dipercaya memerintah di Delhi. Kemudian, setelah Iltutmish ini meninggal, dia digantikan oleh Ghiyasuddin Balban. Sepeninggal Ghiyasuddin Balban, beliau digantikan oleh cucunya, yaitu Qayqobat yang memerintah dari tahun 1287 sampai 1289 Masehi. Dan selanjutnya digantikan oleh Kaimus pada tahun 1289 Masehi. Dinasti Mamluk ini pun mulai mengalami kemunduran hingga berakhir di tangan Khan Khilji. Selanjutnya yang kedua adalah dinasti Khilji yang memerintah dari tahun 1290 sampai 1320 Masehi. Pendiri dinasti ini adalah Jalaluddin Firuz Shah yang memerintah dari tahun 1290 sampai 1296. Yang berhasil mengambil alih kekuasaan Raja Buddha pada tahun 1290 Masehi. Dinasti Khilji berasal dari masyarakat Turki atau etnis lain yang telah ke-Turki-Turkian. Ada 2 raja dinasti Khilji yang terkemuka, yaitu sang pendiri Jalaluddin Firuz Shah dan Sultan Alauddin Muhammad Shah yang memerintah dari tahun 1296 sampai 1316 Masehi. Sultan Alauddin mampu mengatasi ancaman Mongol Chagatai di perbatasan laut serta menaklukkan wilayahnya, India yang belum tertundukkan. Sepeninggal Alauddin, berturut-turut 2 sultan bernama Mubarak Khilji dan Khusru menggantikan, akan tetapi kesultanan mengalami krisis akibat ketidakmampuan mereka memimpin negara dengan benar. Yang ketiga, dinasti Tughlaq yang memerintah dari tahun 1320 sampai 1414 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Ghazi Malik pada tahun yang memerintah dari tahun 1320 sampai 1325 Masehi dan bergelar Ghiyasuddin Tughlaq Shah. Putranya yang bernama Ghiyasuddin Muhammad Shah yang memerintah dari tahun 1325 sampai 1351 Masehi adalah raja yang paling menonjol dari dinasti ini. Dia berhasil menangkis invasi Tarmasirin Mongol Chagatai dari Transosinia pada tahun 1329 Masehi. Pada masanya, ibu kota dinasti Tughlaq dipindahkan dari kota Delhi ke kota Diogir yang berada di Deccan. Pemindahan ini justru menjadi permulaan dari kemunduran dinasti Tughlaq karena mereka menghadapi banyak saingan di India Tengah. Penggantinya adalah Firuz Shah yang memerintah dari tahun 1351 sampai 1388 Masehi. Sepeninggal Firuz Shah, kekuatan dinasti Tughlaq pun mulai melemah, sehingga tidak berdaya dalam menahan sebuah serangan dari timur pada tahun 1398 sampai 1399 Masehi.
Selanjutnya yang keempat adalah dinasti Said yang memerintah dari tahun 1414 sampai 1451 Masehi. Pendirinya bernama Khizr Khan yang memerintah dari tahun 1414 sampai 1422 Masehi. Beliau merupakan mantan dari Gubernur Multan yang memerintah sebagai bawahan timur. Otoritas kekuasaan dinasti ini hanya di kota Delhi belaka. Kekuasaan dinasti ini bisa dibilang sebentar. Hal ini disebabkan karena mereka kurang disenangi oleh kalangan elit militer dari Turki dan Afgan di Delhi. Nah, yang kelima adalah dinasti Lodi yang memerintah dari tahun 1451 sampai 1526 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Bahlul Lodi. Aksinya yang paling menonjol adalah penaklukan Jaunpur. Putra Bahlul Lodi yang bernama Nizam Khan Sikandar yang memerintah dari tahun 1489 sampai 1517 Masehi mampu menghalau perlawanan negara-negara Rajput. Ibu kotanya kemudian dipindahkan ke Agra, sehingga dapat mengawasi daerah-daerah taklukannya. Selanjutnya adalah keruntuhan dari Kesultanan Delhi. Setelah kematian dari Sikandar Lodi, kemudian ia digantikan oleh putranya yang bernama Ibrahim Lodi yang memerintah dari tahun 1517 sampai 1526 Masehi. Karena kebijakannya yang berusaha untuk menjauhkan elit bangsawan dari elit politik, ia pun kemudian kurang disenangi oleh rakyatnya. Hal ini mengundang campur tangan Babur yang merupakan seorang tokoh yang berasal dari dinasti Mughal Chagatai, yang kala itu sudah berkuasa di Kabul. Dalam pertempuran Panipat pada tahun 1526 Masehi, tentara Sultan Ibrahim Lodi hancur berantakan dilindas oleh kekuatan dinasti Mughal di bawah pimpinan Babur. Sejak saat itu, kekuasaan Muslim di India kemudian pindah ke tangan dinasti Mughal. Jejak arkeologis dari Kesultanan Delhi itu dibagi menjadi jejak fisik dan jejak non-fisik. Jejak fisik itu dapat dilihat dari bangunan-bangunan yang berdiri pada saat itu, seperti Kutub Minar yang didirikan pada tahun 1192 Masehi, yaitu pada masa Qutbuddin Aibak. Selanjutnya adalah benteng Tuklak Abad yang didirikan pada masa dinasti Tuklak. Sementara itu, jejak non-fisiknya itu dapat dilihat dari kemunculan bahasa Urdu. Bahasa Urdu ini muncul sebagai wadah bagi orang Turki yang berbahasa Persia dan Arab, sedangkan pribumi pada saat itu berbahasa Prakrit dan Sanskerta. Kebutuhan komunikasi antara kedua bangsa itu kemudian melahirkanlah bahasa Urdu. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.